Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 701-710. Dongeng Donghua. Bab 701. Istirahat di tempat. Hantu itu percaya bahwa dia akan keluar untuk melewatkan tali. Bagaimana mungkin seseorang keluar saat ini? Asisten Cheng Yu berbisik. Cheng Yuran bertanya, hei, apa dia melewatkan waktu? Mengenai retorika dan alasan Ren Xiaosu, agar orang lain mengatakannya, Cheng Yu tidak boleh mempercayainya. Bagaimana itu mungkin? Tetapi saya tidak tahu mengapa, ketika orang yang menggunakan alasan ini adalah Ren Xiaosu, Cheng Yu merasa bahwa dia tidak dapat sepenuhnya menolaknya. Karena pihak lain memang sakit kapan saja terlepas dari kesempatan itu. Sekarang, Yu Cheng Yu sama sekali tidak ingin fokus pada Ren Xiaosu, dia ingin tahu siapa topeng putih dalam melindungi tim. Cheng Yu telah melihat efektivitas tempur topeng putih dengan matanya sendiri, jadi pada titik krisis yang sebenarnya, ia mengikuti orang yang dilindungi. Sehingga ia bisa mendapatkan cahaya dari sisi lain dan dilindungi oleh topeng putih dengan sisi lain. Bukannya Cheng Yu tidak makmur, sebagai anggota kuil anjing, Tian Tianjing berpikir tentang bagaimana mencari perlindungan orang lain, terutama karena kemampuan bertarungnya tidak kuat. Dan Gunung Suci terlalu berbahaya. Sementara semua orang menyelamatkan yang terluka di kepompong, Luolan dan Ren Xiaosu berbisik dalam kabut putih, mengapa menyelamatkan mereka. Ren Xiaosu meliriknya, mulai mengurangi staf terlalu dini. Jika orang-orang di belakang tidak ingin memasuki Gunung Suci, aku hanya bisa masuk sendiri. Faktanya, Ren Xiaosu tahu bahwa Luolan dan Zhou Qi ingin orang-orang konsorsium ini mati, jika tidak, bagaimana bisa Zhou Qi berdiri dan menonton seluruh proses. Untuk mengetahui bahwa kemampuan Zhou Qi adalah air, kabut putih ini terlihat aneh, tetapi bagaimanapun, itu masih uap air. Dapat dikatakan bahwa Shen Qishan adalah setengah dari bidang rumah Zhou Qi. Selain itu, Zhou Qi juga merupakan kelompok transenden yang terbangun pertama, kebugaran fisik dan kekuatan mentalnya berada di garis depan, dan tidak ada hubungannya dengan beberapa perangkap burung. Ren Xiaosu bahkan merasa bahwa Zhou Qi tahu bahwa musuh adalah sekelompok laba-laba berdasarkan persepsi tentang uap air dan kabut putih, tetapi pihak lain tidak melakukan apa-apa. Ren Xiaosu juga memahami bahwa kelompok keuangan lain adalah musuh bagi Luolan. Baru saja dia dapat membantu Qing Shi melemahkan musuh selama dia tidak melakukan apa-apa. Mengapa tidak? Hanya saja Ren Xiaosu sendiri yang akan memasuki Gunung Suci untuk menyelamatkan Yan Liu Yuan, jadi dia harus menghargai setiap kekuatan di sini. Aku mengerti, Luolan mengangguk, dan dia berbisik lagi, topeng putih itu adalah temanmu. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Dia tidak menjelaskan secara spesifik, tetapi beberapa hal tidak perlu disembunyikan dari Luolan. Baru pada saat itulah Luolan akhirnya merasa lega, kamu bilang kamu tidak bisa melindungiku sebelumnya, kupikir. Ren Xiaosu terkejut, kapan aku mengatakan ini? Luolan membeku, aku memberimu gerakan tempo hari. Jangan panggil aku pergi ke kamar mandi. Ren Xiaosu bingung, apakah kamu punya arti lain? Luolan. Pada saat ini, seseorang berteriak dalam kabut putih, bangun, bangun, mereka bangun. Ren Xiaosu memimpin dan berjalan menuju suara. Pada saat ini, semua orang berkumpul di samping kepompong. Beberapa orang sudah memotong semua kepompong. Orang-orang di dalam memiliki mata terbuka, tetapi mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, hanya mata mereka yang bolak-balik. Bagaimanapun, sangat beruntung untuk mendapatkan kembali kehidupan. Ren Xiaosu melihat sekeliling, dan diam-diam teringat orang-orang yang tampaknya tidak malu. Ada lebih dari 60 orang di seluruh tim. 7 dari mereka tampaknya kentut. 7 orang ini cenderung luar biasa. Di antara mereka ada Wang Yun yang diam-diam melukis tanda. Tentu saja, pihak lain mungkin tidak diserang oleh perangkap burung. Mengapa mereka tidak bisa bergerak? Asisten Cheng Yu bertanya.
Ren Xiaosu menonjol, mungkin itu karena aku belum melakukan bakat. Kau mundur selangkah dan aku akan melakukan split untukmu. Semua orang terkejut, Anda benar-benar melihat bakat kinerja pin-up. Cheng Yu memilih untuk mengabaikan Ren Xiaosu dan berkata kepada semua orang bergiliran membawa orang-orang yang terluka ini yang tidak bisa bergerak. Shen Qishan tidak bisa tinggal lama, tapi lebih baik pergi secepat mungkin. Akibatnya, Luo Lan menghentikannya, tunggu sebentar, saya sarankan berkemah di situ dan membangun benteng di tempat. Kenapa? Cheng Yu mengerutkan kening. Pertama-tama, kamu tidak bisa keluar selama 1 atau 2 hari di Gunung Senchi ini, Luo Lan memandang Dahuyu. Masalah ini harus mendengarkan panduan ini, pertama bertanya pada pemandu berapa lama kita harus pergi dari sini. Bahkan dengan kecepatan penuh, masih membutuhkan lebih dari 2 hari, kata Dahuyu. Jadi, alih-alih membiarkan semua orang bergiliran membawa lebih dari selusin orang yang terluka, dan akhirnya menggulingkan kekuatan fisik orang lain. Kamu sebaiknya tetap di sini dan menunggu mereka pulih, karena kamu tidak tahu apa lagi yang menunggumu. Anda harus menemui bahaya dalam bentuk terbaik Anda. Luo Lan lain mungkin tidak mengerti, tetapi dia pandai bagaimana membimbing tim untuk membuat pilihan dalam krisis. Cheng Yu berpikir sebentar dan bertanya, bagaimana jika laba-laba itu datang lagi? Topeng putih bisa menyelamatkan orang dari sarangnya, menunjukkan bahwa sarang laba-laba itu mungkin sudah berakhir, Luo Lan menganalisis. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang laba-laba. Luo Lan membuat keputusan ini berdasarkan pemahamannya tentang Ren Xiaosu. Baru saja Ren Xiaosu juga keluar. Dia tentu saja tidak mempercayai Xiaosu untuk melompat-lompat. Melihat bahwa pihak lain begitu tenang dan tenang sekarang, setidaknya laba-laba itu jelas bukan ancaman. Cheng Yu memandang yang lain, bagaimana menurutmu? Untuk mendukung pemangkasan in situ, saya juga berpikir bahwa karena topeng putih telah menyelamatkan orang, laba-laba harus selesai, kata Song Qiao. Dan yang paling penting adalah asisten Song Qiao masih lumpuh, dia punya banyak asisten, jadi dia tidak mau maju sama sekali. Di antara orang-orang yang hadir, tidak sedikit yang memiliki ide yang sama dengan Song Qiao. Aku ingin mengajukan pertanyaan, Cheng Yu memandang semua orang. Yang mana dari topeng putih yang melindungimu, dapatkah kamu membiarkan dia bergabung dengan tim secara langsung, jadi lebih baik untuk maju dan mundur bersama. Jika dia sendirian di padang belantara, itu juga agak merepotkan untuk diserang saat Anda tidur. Setelah bergabung dengan tim, semua orang bisa saling menjaga. Akibatnya, tidak ada yang menanggapi Cheng Yu. Cheng Yu dengan hati-hati melihat ekspresi semua orang, dan ingin mengetahui orang yang dilindungi oleh topeng putih. Ketika dia melihat Ren Xiaosu, dia segera pindah. Dia merasa secara tidak sadar bahwa tidak ada yang akan melindungi topeng putih itu. Mari kita lindungi neurosis. Saat ini, Cheng Yu merasa bahwa tersangka terbesar adalah Wang Yun dan pria parubaya lainnya, yang keduanya tidak kenal takut. Setelah kebingungan, keduanya adalah yang paling tenang. Melihat tidak ada yang menanggapi dirinya sendiri, Cheng Yu berteriak keras ke Bai Wu, saya tahu Anda ada di dekat sini. Karena targetnya adalah semua perusahaan Tinder, mengapa tidak pergi bersama mereka? Bab 702, memenuhi keinginan rekan satu tim. Suara Cheng Yu menyerukan topeng putih menyebar di kabut putih. Semua orang menahan napas. Mereka juga ingin tahu apakah topeng putih bisa berjalan bersama mereka. Jika ada orang yang luar biasa dalam tim, pasti akan lebih amanlah. Tidak ada yang meragukan kekuatan topeng putih itu. Lagi pula, tepat ketika semua orang sibuk melindungi diri mereka dalam pertempuran itu, pihak lain sudah pergi ke sarang laba-laba untuk menyelamatkan lebih dari 10 rekan tim. Tapi bagaimana Ren Xiaosu bisa menjaga Lao Su dalam tim untuk melindungi kelompok orang ini? Peran terbesar Lao Su sekarang adalah kepanduan. Seorang pencari mayat hidup yang berjalan sendirian di padang belantara dapat menghindari bahaya terlalu banyak bagi Ren Xiaosu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, melihat topeng putih muncul perlahan, Cheng Yu merasa sedikit kecewa. Meskipun saya tidak tahu siapa yang dia lindungi, tetapi karena kita berada di tim yang sama, kami berharap kami dapat saling menjaga di masa depan. Asisten di sebelah Cheng Yu bergumam pelan, begitu topeng putih itu muncul, pemuda yang melewatkan talinya pergi. Apakah dia akan datang untuk melindunginya?
Tidak mungkin, Cheng Yu menggelengkan kepalanya. Mengapa orang seperti itu bisa dilindungi oleh tuan seperti topeng putih? Tapi aku tidak bisa memandang rendah bocah ini. Aku merasa dia memiliki hubungan dekat dengan Luo Lan. Tepat ketika Luo Lan sedang dalam krisis, reaksi pertama adalah berdiri di belakangnya. Apakah kita akan membujuk topeng putih untuk bergabung dengan tim? Asisten bertanya. Lupakan, desah Cheng Yu, orang seperti itu, kita hampir tidak bisa. Yu menyerah, tetapi itu tidak berarti semua orang menyerah. Seorang pria parubaya memandang semua orang di tim dan berkata, saya tahu topeng putih ini harus terkait dengan seseorang yang hadir. Lebih baik, saya punya 5 juta. Anda menempatkannya di tim, Anda tidak harus melindungi siapapun, Anda hanya perlu tetap di tim. Permintaan ini sangat aneh, Ren Xiaosu memikirkannya. Pihak lain menghabiskan 5 juta seperti pemarah untuk meminta topeng putih muncul, tetapi tidak ada kondisi lain. Bukankah uang ini sia-sia? Apakah ada tujuan lain untuk orang paruh baya ini? Wang Yun di samping tertawa, kakak terlalu pelit untuk menembak. Siapa yang benar-benar peduli dengan 5 juta ini? Pihak lain ingin muncul untuk 5 juta ini, dan saya ingin berjalan terbalik selama sehari. Tiba-tiba, istana di pikiran Ren Xiaosu tiba-tiba berbicara, dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Tugas, penuhi keinginan teman satu tim. Ren Xiaosu berpikir, istana tidak mengatakan keinginan orang yang terpenuhi. Apakah keinginan pria parubaya itu untuk membiarkan Su Tua bergabung dengan tim, atau keinginan Wang Yun untuk berdiri terbalik? Tetapi tugas ini tampaknya dilakukan dengan baik. Dalam kabut putih, semua orang mendengar langkah kaki, mereka menoleh dan melihat suara, mereka melihat sosok perlahan-lahan menghilang, seolah-olah mendekat. Wang Yun. Saya melihat Lao Su mengulurkan tangan kepada orang setengah baya dan mengulurkan tangannya, orang parubaya itu tidak ketinggalan janji, tetapi benar-benar mengeluarkan sebuah kotak kecil. Lao Su mengangguk, lalu memandang Wang Yun dengan tenang. Wang Yun tidak baik pada waktu itu, bagaimana perasaannya bahwa orang lain muncul lebih tiba-tiba untuk membuatnya berdiri terbalik. Tanda seru. Sebenarnya, jika orang setengah baya mengumumkan bahwa istana menyelesaikan tugas setelah membayarnya, Ren Xiaosu tidak harus membiarkan Wang Yun terbalik, tetapi bukankah tugas ini tidak selesai? Dalam upacara perhatian semua orang, Wang Yun mengertakkan gigi dan menyeringai, oke, kan? Setelah mengatakan itu, dia benar-benar berdiri terbalik dengan tangannya, belum lagi keseimbangan Wang Yun cukup bagus, dan dia terlihat sangat lancar ketika berjalan terbalik. Pada saat ini, Cheng Yu memandang Lao Su dengan curiga dan menatap Ren Xiaosu tidak jauh darinya, dia selalu merasa bahwa gaya topeng putih membuatnya tak asing lagi. Pada saat tertentu, Cheng Yu sedikit takut, ia takut orang lain itu tiba-tiba mulai menyanyikan lagu anak-anak dengan Ren Xiaosu. Namun, bergabung dengan tim Lao Su membuat semua orang merasa nyaman, seolah-olah dia telah menerima banyak bantuan. Terutama karena popularitas Lao Su baru-baru ini, T5 yang memenangkan T5 dan menang masih terlalu sedikit. Ren Xiaosu memandang Wang Yun diam-diam, dan dia menemukan bahwa ekspresi Wang Yun sangat memalukan, seperti tampilan yang sangat pendendam. Tapi Ren Xiaosu tidak peduli, Lao Su yang membuatnya terbalik, dan itu tidak ada hubungannya dengan Ren Xiaosu sendiri. Pada titik ini, hubungan antara rekan satu tim di tim secara bertahap menjadi jelas. Luo Lan dan Ren Xiaosu adalah sekelompok orang. Wang Yun telah menyembunyikan 4 rekan satu tim dalam tim, dan bahkan satu kemungkinan akan menjadi luar biasa. Orang-orang yang tersisa secara kasar dibagi menjadi 6 kelompok, jumlah terbesar adalah 9 dan jumlah terkecil adalah 3. Orang-orang ini tidak menghadapi bahaya dengan cara yang sama, orang-orang ini sama seperti mereka tidak mengenal satu sama lain, tetapi saat ini, mereka semua bertarung secara tidak sadar dalam kelompok-kelompok, ini adalah reaksi naluriah setiap orang ketika menghadapi bahaya. Yang terluka dalam kepompong telah diselamatkan, meskipun tidak bisa bergerak, seseorang telah mengambil inisiatif untuk merawatnya. Di tempat seperti ini, siapa yang akan merawat orang yang bukan saudara? Rekan tim harus diselamatkan. Sambil merawat yang terluka, Wang Yun diam-diam berdiri terbalik dan memasuki kabut putih. Tetap saja berkabut, dan bahkan beberapa individu dalam tim tidak akan ditemukan.
Setelah meninggalkan kerumunan, Wang Yun terus jatuh ke tanah di flip depan dan berkata dengan suara dingin, Wang Yun menderita sangat malu dan malu, pasti ada poster. Dia diam-diam kembali dalam perjalanan, dan kemudian membuat dua tanda pada rute mengompresi remah-remah kerupuk, satu adalah bar horizontal dan yang lainnya adalah lingkaran konsentris. Tanda pertama berarti bahwa krisis di depan sementara lega, dan tanda kedua berarti bahwa bagian belakang perlu dipasok kepadanya. Anda harus tahu bahwa demi menandai makanan kering yang dibawanya hampir bertabur, Wang Yun telah menghitung persediaan makanannya sendiri dan dapat mendukungnya paling banyak untuk hari lain. Tetapi ada manfaat untuk mengatasi pasukan di belakangnya, dia tidak perlu khawatir tentang persediaan seperti orang lain. Akibatnya, malam berikutnya, Wang Yun duduk di samping api unggun dan menatap orang lain makan, tetapi dia tidak punya apa-apa. Ren Xiaosu juga bertanya mengapa dia tidak makan. Wang Yun tersenyum dan berkata bahwa dia tidak lapar, dia tidak bisa menjelaskan makanan keringnya untuk ditandai. Pada hari ini, Ren Xiaosu selalu beristirahat di tempat menunggu teman satu timnya lumpuh oleh racun laba-laba untuk melanjutkan operasi mereka. Selama periode ini, Wang Yun berjalan ke kabut putih sendirian lebih dari sekali, dan kemudian mengambil peluit bambu kecil untuk meniupkan suara sayap serangga. Tapi, dia tidak pernah menunggu cadangannya sendiri. Wang Yun selalu merasa ada masalah, tapi dia tidak tahu di mana masalahnya. Mungkinkah saudara-saudara merasa terlalu berbahaya dan mundur? Tidak, saudara-saudara ini sangat bisa diandalkan tahun ini, kalau tidak, dia tidak akan bisa mempertaruhkan nyawanya pada orang lain. Pasti ada yang tertunda, mungkin besok akan tiba. Bab 703, Alur Cerita, Float. Tepat ketika Wang Yun lapar, 5 juta orang parubaya yang meminta Lao Su untuk bergabung dengan tim sebelum tetangganya membawa makanan yang baru saja dia masak untuk mendekati Lao Su. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan pria parubaya itu, Lao Su tidak menanggapi sepatah kata pun. Pertama-tama, Lao Su benar-benar tidak bisa berbicara, dan Ren Xiaosu tidak peduli untuk peduli padanya. Pria parubaya itu bergumam untuk waktu yang lama, semua itu dengan harapan dia bisa bekerja sama satu sama lain, konspirasi dan sejenisnya, dan dia mendapat hadiah lain sesudahnya. Ren Xiaosu berpikir bahwa dia tidak pernah memperhatikan hal-hal seperti itu setelah itu. Siapa yang tahu jika kamu bisa keluar hidup-hidup setelahnya? Namun, Ren Xiaosu diam-diam memandang pria parubaya itu. Dia selalu sedikit bingung. Sisi lain menghabiskan 5 juta hanya untuk menjaga Lao Su dalam tim. Meskipun tindak lanjut pihak lain hampir sama, Ren Xiaosu selalu berpikir hal-hal yang tidak sesederhana itu. Orang parubaya itu membawa Lao Su makanan lama, dan Ren Xiaosu mengendalikan Lao Su untuk mengambilnya, lalu 3 kali sehari orang setengah baya itu memberi makanan Lao Su. Tapi orang setengah baya ini tidak jelas, Sutua hanya bayangan, jadi dia tidak perlu makan sama sekali. Karena itu, ketika orang lain melihat Lao Su meletakkan makanan yang dikirim oleh orang-orang setengah baya, mereka bahkan tidak menyentuhnya, mereka mengatakan bahwa topeng putih ini benar-benar sulit untuk ditangani. Hanya Wang Yun yang melihat makanan di sekitar Lao Su, matanya hijau. Pada hari ini dan setengah dari waktu Wang Yun, dia pergi ke tempat dia membuat tanda 5 atau 6 kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Pada titik ini hatinya telah tenggelam ke bawah, dan dia bertanya-tanya apakah cadangannya dalam kecelakaan. Jika lebih dari 200 saudara baik-baik saja, tidak mungkin meninggalkannya sendirian, jadi itu pasti kemalangan. Wang Yun tidak memperlakukan bawahannya seperti semut seperti orang lain dalam konsorsium. 200 orang ini mengikutinya selama bertahun-tahun untuk mati, dan telah lama merasa. Sekarang yang lain tidak yakin tentang kehidupan dan kematian Wang Yun. Jangan putus. Selain itu, dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuh saudaranya. Tentu saja, Wang Yun tidak tahu saat ini. Saudara-saudaranya makan harum dan pedas 40 km utara pasar gelap. Wang Yun melihat makanan di sekitar Lao Su dan menelan seteguk diam-diam. Bukannya dia tidak melakukan apa-apa. Dia lapar dan sedikit panik. Gunung Senci ini juga sangat aneh. Saya belum melihat makhluk hidup di dekatnya. Mungkin penampilan makhluk aneh seperti perangkap burung telah mengganggu keseimbangan spesies seluruh Gunung Senci.
Ini sering terjadi di masa lalu, misalnya, pada tahun-tahun awal, Zhou terletak di selatan dengan produk air yang melimpah, dan 73 penghalang Zhou bahkan terletak di persimpangan Sanjiang. Akibatnya, mata-mata dari keluarga Wang diam-diam menjatuhkan sejumlah besar benih pemulung ke dalam sistem air keluarga Zhou, dan diam-diam menjatuhkan eceng gondok ke dalam air. Yang mengakibatkan pengurangan produksi tahunan perairan Zhou. Pada awalnya, Zhou telah memarahi Wang selama lebih dari setengah tahun di surat kabar media resminya. Sekarang, penangkap burung ini juga merupakan spesies asing di Gunung Senchi, dan saya khawatir gunung tersebut telah direnovasi oleh Tinder Company. Sebenarnya tidak ada musuh alami, dan Gunung Senchi telah berubah menjadi tanah kosong secara langsung. Sebelum Wang Yun menemukan bahwa tidak ada burung di Gunung Wuzai, itu sebenarnya adalah penangkap burung. Di kamp di malam hari, beberapa api unggun membuat kabut lebih tipis. Setidaknya di area kamp, semua orang bisa saling melihat dengan jelas. Wang Yunwo ada di tendanya, diam-diam menonton makanan di depan Lao Su melalui celah di tirai tenda. Sampai larut malam, aliran udara tiba-tiba muncul dari udara tipis dan perlahan bergulir menuju Lao Su. Namun, aliran udara tidak menyentuh tubuh Lao Su, tetapi diam-diam menggulung dua biskuit terkompresi, seolah-olah tertiup ke udara oleh angin, dan terbang kembali ke tenda Wang Yun dengan ringan. Sambil menggunakan kemampuannya sendiri, Wang Yun juga melihat Lao Su. Ketika dia menemukan bahwa pihak lain tidak memiliki respons, dia merasa lega. Bagaimanapun juga topeng putih memaksanya untuk berdiri terbalik kemarin, dan sekarang jika dia mencuri makanannya sendiri, itu akan memalukan. Wang Yun berpikir kembali, takut dia tidak pernah malu selama bertahun-tahun. Tetapi dia harus hidup, dia harus mencari tahu apa yang terjadi pada 200 saudaranya, dan dia harus membalas dendam kepada mereka. Memikirkan hal ini, Wang Yun membuka biskuit yang dikompres dengan ringan dan memasukkannya ke mulutnya. Pada saat ini, dia berhenti, berpikir bahwa benda itu akan beracun. Namun, Wang Yunxi sangat lapar sehingga dia menghibur dirinya sendiri. Makanan ini tidak dibawa kepadanya. Pria parubaya itu tampak seperti anjing menjilati. Sekilas, dia ingin meletakkan topeng putih di atasnya, dan tidak perlu meracuni itu. Hanya saja Wang Yun merasa sedikit salah pada gigitan pertama, dan dia meludahkan biskuit dengan cepat, tetapi pada saat ini, racun penghambat saraf dalam biskuit telah menyebabkannya kena. Mulutnya mati rasa, dan otaknya secara bertahap menjadi kacau. Dengan kesadaran terakhir yang tersisa, Wang Yun menatap langsung ke biskuit terkompresi di tangannya, dan kemudian menatap Olsu, apakah aku istimewa? Segera setelah menutup matanya, kesadarannya benar-benar gelap. Tidak jauh dari tenda Wang Yun, pria parubaya yang sebelumnya memberikan makanan kepada Sutua duduk di tenda, memegang senjata api yang diisi dengan peralatan pencitraan panas di tangannya. Dan bom narkotika ditekan di dalam senjata api. Dia menunjuk Lao Su di tenda. Tujuan menggunakan pencitraan termal adalah untuk mencegah Lao Su mendeteksi niat serangannya terlebih dahulu. Di belakang tenda, tidak ada yang bisa melihat proses tujuannya. Orang setengah baya sangat jelas, misalnya, orang yang kuat dan luar biasa seperti topeng putih tidak bisa dipukul selama dia melihat lintasan. Menghadapi orang yang luar biasa, seseorang harus berhati-hati. Tapi pria parubaya itu tiba-tiba terkejut, di layar pencitraan termal tidak ada foto pribadi. Dalam keadaan apa, apakah orang lain itu manusia? Atau apakah kemampuan pihak lain mengganggu pencitraan termal? Namun, orang setengah baya memiliki terlalu sedikit waktu untuk memikirkannya. Mereka harus bertindak malam ini dan tidak ada yang salah. Melakukannya selamanya, pria parubaya itu hanya bertujuan pada Lao Su berdasarkan perasaannya. Jarak antara kedua belah pihak adalah 7 atau 8 meter, dan dia tidak akan menembak pendek. Sebuah tembakan yang mengejutkan, sebuah bom anestesi seperti jarum menembus tenda dan menancapkannya di tubuh Lao Su. Ren Xiaosu membuka matanya di tenda, tapi dia tidak bergerak banyak, hanya mengendalikan Lao Su perlahan-lahan jatuh ke tanah. Saat berikutnya, pria parubaya itu bergegas keluar dari tenda dan berlari menuju Lao Su, menyeret Lao Su yang jatuh ke tanah dan berlari ke malam di luar kamp. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pihak lain jelas merupakan orang yang luar biasa.
Ini membangunkan banyak orang, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas main hakim sendiri semua menyaksikan perubahan, tetapi tidak ada yang berniat untuk menembak. Mereka menyaksikan pria parubaya itu menyeret Lao Su keluar dari kamp, seolah-olah lari ke kegelapan. Saya melihat orang parubaya mengeluarkan pistol sinyal dari bawah tulang rusuk dan menembakkannya ke langit. Dan semua orang di kamp segera tahu bahwa orang setengah baya memiliki bala bantuan di luar. Kali ini, orang bahkan lebih enggan untuk bergegas ke kegelapan di luar untuk menyelamatkan orang. Bab 704, Nomor Tinder. Meskipun setiap orang di kamp berharap memiliki topeng putih, bantuan yang kuat untuk memasuki Gunung Suci bersama, tetapi sekarang pihak lain membalikkan perahu, tidak ada nilai guna. Langkah kaki yang jauh datang dari jauh, seolah-olah bala bantuan orang setengah baya telah tiba untuk mengatasinya. Semua orang di kamp menyesal bahwa pria luar biasa dengan topeng putih seperti itu berbalik di selokan. Dengan kekuatan bertarung lawan, ada sangat sedikit orang yang bisa bersaing dengannya di pertempuran frontal. Orang-orang luar biasa seperti itu seharusnya menonjol di dunia. Tetapi mati di tengah jalan. Mungkin terlalu sombong, maka itu akan dihitung secara diam-diam. Aku khawatir dia tidak terlalu ganas, kata seseorang. Yah, sangat percaya diri. Siap bertarung, kupikir pihak lain mungkin melakukan sesuatu untuk kita. Untuk sesaat, semua orang gelisah. Namun, yang mengejutkan semua orang, pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba pergi ke arah ratapan dan tembakan. Ah! Teriakan datang, semua orang di kamp bergidik kaget. Ah! Suara lain datang. Semua orang memandang malam itu dengan tenang, perasaan hati berfluktuasi dengan teriakan ini. Cheng Yu mendengarnya, teriakannya adalah setengah baya. Dengan teriakan pasang surut itu, Cheng Yu mengasihani, ini terlalu buruk. Kalian tidak menyangka akan ada pembalikan seperti itu. Bukankah topeng putih itu sudah terkena senapan anestesi, mengapa tiba-tiba situasinya terbalik? Melihat situasi saat ini, jelas bahwa pria parubaya itu sedang diangkat dan dipukuli. Seseorang tiba-tiba menyesali itu. Saya khawatir semua yang ditampilkan oleh topeng putih itu pura-pura. Tidakkah Anda akan menuai persahabatan yang berharga jika Anda menjangkau pada saat kritis? Sayangnya, anggapan ini tidak berlaku. Jeritan mereda. Di kamp, Ren Xiaosu, yang tidak pernah keluar dari tenda, sedikit emosional. Dia menduga bahwa pria parubaya ini adalah jenis aliener yang dimasukkan Tinder ke dalam tim. Pihak lain telah lama siap untuk menghentikan kelompok orang-orang mereka di dalam dan di luar, tetapi mereka lebih takut pada topeng putih. Tembakan terlambat. Hari ini, pria parubaya pertama kali memberikan makanan, kemudian ketika dia melihat bahwa Lao Su tidak makan, dia hanya menggunakan senjata anestesi. Karena dijelaskan di atas bahwa ia harus mendapatkan sampel gen topeng putih, orang parubaya itu hanya menyeret Su tua dari tanah, seperti menyeret dirinya sendiri sampai mati. Ren Xiaosu merasa bahwa dengan begitu banyak orang luar biasa di kamp orang setengah baya ini tidak akan begitu sengsara jika dia mengubah tujuannya. Tentu saja, dia juga memahami bahwa saya takut bahwa Tinder Company juga ingin mendapatkan sampel gen topeng putih, sehingga akan sangat cepat dan cepat untuk memulai. Pertempuran telah berhenti, dan semua orang di kamp mengawasi arah pertempuran. Perlahan-lahan, sesosok muncul di kabut. Semua orang di topeng putih perlahan melihat sekeliling di kamp, dan sepertinya menertawakan mereka diam-diam. Anda tahu, ada lebih dari selusin orang di sini yang menyelamatkannya dengan tangan mereka sendiri. Ya, pada saat ini, orang-orang ini tidak berani melihat topeng putih dan merasa bersalah. Namun, Ren Xiaosu tidak terus memikirkannya, tetapi mengendalikan Lao Su untuk melemparkan beberapa lencana di tanah, dan lencana itu diukir dengan bola api. Ini diperoleh oleh Lao Su dari musuh yang baru saja dia bunuh, yang juga membuktikan bahwa pria parubaya itu adalah aliener dari Tinder. Cheng Yu berjalan untuk mengambil lencana Tinder, ini benar-benar orang Tinder. Faktanya, semua orang sudah lama memikirkannya, karena begitu banyak konsorsium dalam tim mungkin ingin menemukan ikan di air berlumpur, mengapa orang-orang dari Tinder Company tidak bisa masuk. Sering kali ternyata orang yang bertanggung jawab atas taktik dan strategi di Tinder Company sangat cerdas. Mungkin pihak lain sudah bersiap untuk backhand dan menunggu kuil anjing untuk terus merekrut.
Memikirkan hal ini, banyak orang dalam tim sedikit mengundurkan diri. Jika bukan karena atasan dalam konsorsium yang ingin hidup lama dan memberi mereka perintah kematian, saya khawatir mereka akan pergi. Cheng Yu diam-diam melihat yang lain di kamp. Semua orang melihat sisi ini duduk atau berdiri. Tiba-tiba dia bertanya-tanya, apakah akan ada orang-orang dari Tinder Company di dalamnya. Semua orang tahu bahwa setiap orang di Tinder perlu memiliki nomor mereka sendiri di tulang rusuk mereka, kata Cheng Yu. Ini adalah logo Tinder yang diakui, apakah itu T31092 atau T5102. Angka ini harus di bawah tulang rusuk kiri, jadi untuk menghindari eyeliner Tinder Company di tim. Kita perlu memeriksa diri kita hari ini untuk melihat apakah setiap orang memiliki tato seperti itu di bawah tulang rusuk. Bukan rahasia lagi bahwa anggota perusahaan Tinder memiliki angka di bawah tulang rusuk kiri, banyak orang tahu bahwa setelah memasuki Tinder dan mengkonfirmasikan bahwa gen dapat diubah. Penomoran adalah langkah pertama. Dan metode Tinder untuk mengonfirmasi angka juga sangat mengejutkan, karena dia hanya bisa memeriksa urutan gen Anda untuk menentukan apakah Anda akhirnya akan menjadi T3 atau T5. Dan Anda akan tahu ketinggian yang dapat Anda capai di masa depan dengan sedikit kesalahan. Tinder Company selalu percaya bahwa bakat menentukan level setiap orang, dan kelas dari T1 hingga T5 ada secara alami. Adapun apakah ada tingkat yang lebih tinggi di atas T5, orang luar tidak tahu, hanya ada yang menebak mungkin ada T6. Sekarang, inspeksi diri yang diajukan oleh Cheng Yu telah saling melanggar, tetapi semua orang tidak menolak dan tidak punya alasan untuk menolak. Pria saling memeriksa pria, wanita saling memeriksa wanita lain, dan semua orang tidak ingin ada orang di sekitar perusahaan Tinder. Pemeriksaan diri berjalan sangat lancar. Dalam proses ini, Cheng Yu dan para asistennya selalu berjaga-jaga terhadap orang-orang dengan perusahaan pelabang yang melarikan diri. Tetapi sebagai hasilnya, bahkan setelah pemeriksaan lengkap, bahkan orang dengan tato tidak ditemukan. Cheng Yu berpikir sebentar dan tiba-tiba berkata kepada Lao Su, bisakah Anda memeriksa tubuh pria setengah baya tadi untuk melihat apakah ada nomor pola di tubuhnya? Lao Su mengangguk dan keluar, dan setelah beberapa saat membawa sepotong kulit kembali dengan tulisan T1011029 di atasnya. Cheng Yu merasa lega, krisis ini sementara terangkat. Dia meminta Lao Su untuk memeriksanya, karena dia khawatir Tinder Company tidak akan mentato orang untuk melatih orang menjadi mata-mata. Bagaimanapun juga, adalah hal yang terkenal bagi anggota Tinder untuk memiliki tato. Bagaimana jika ini adalah akal sehat yang secara sengaja diberikan oleh perusahaan Tinder lainnya kepada Anda? Maka ketika Anda tidak memperhatikan, itu normal bagi Anda untuk menusuk Anda lagi. Tapi sekarang tampaknya orang lain memang memiliki tato, setidaknya pada orang paruh baya. Tunggu, mengapa ada lebih sedikit orang? Sejumlah orang dengan cermat melihat nomor itu, inspeksi ini tidak dapat melewatkan siapapun, orang itu kehilangan satu, bukankah ia akan lolos? Setelah mendengarkan ini, Ren Xiaosu memandang sekeliling pada semua orang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa pemuda yang diam-diam membuat tanda sebelumnya bukan. Cheng Yu juga menemukan hilangnya Wang Yun. Dia pergi ke pintu tenda Wang Yun dan membuka tirai. Dia melihat Wang Yun berbaring di bagian dalam tenda dan berbusa, dan di sampingnya ada biskuit terkompresi yang digigit. Ada apa? Cheng Yu menyentuh aorta leher Wang Yun, aku masih hidup, tapi bagaimana mungkin dia tiba-tiba diracun? Bab 705, nyanyikan lagu anak-anak bersama. Wang Yun telah mengalami koma sejak lama, sebelum pria parubaya itu mulai berurusan dengan Lao Su, dia mulai meludahi busa. Sekarang pertempuran kecil telah berakhir, dia belum bisa bangun. Untungnya, orang setengah baya itu tampaknya tidak ingin melukai kehidupan Lao Su, jadi keracunan pada kue hanya menghambat saraf dan tidak menyebabkan kematian. Sekelompok orang menyaksikan Wang Yun dalam keadaan koma. 4 dari mereka adalah bawahan Wang Yun. Mereka tidak lagi menyamar, dan dengan cepat memeriksa kondisi fisik Wang Yun, sampai mereka memastikan bahwa Wang Yun hanya koma. Setelah pemeriksaan selesai, mereka berempat saling memandang. Setelah masuk tim, semua orang tetap tidak saling kenal dan bahkan tidak berkomunikasi. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, mereka tidak melihat sesuatu yang abnormal tentang kepala Wang Yun. Mengapa mereka tiba-tiba makan biskuit terkompresi dan menjadi beracun?
Mungkinkah kepala Wang Yun melakukannya dengan dua pesaing Kong lainnya? Meskipun mereka keluar dari Kong, mereka masih harus pergi ke Departemen Logistik Sistem Intelijen untuk mengajukan permohonan kepada mereka. Tidak sulit bagi mereka untuk meracuni bahan-bahan dengan menggunakan dua pesaing. Sekarang ini adalah tahap persaingan yang sengit, walaupun agak frustasi untuk langsung membunuh lawan, itu bukan tidak mungkin. Wang Yun tidak memberitahu mereka bahwa dia lapar selama 1,5 hari. Lagi pula, sebagai seorang tuan, hal semacam ini sedikit memalukan. Wang Yun berpikir bahwa mudah untuk menyelesaikan hal semacam ini. Karena itu, bawahannya tidak berpikir di tempat lain sekarang, hanya bahwa Pak mungkin telah berkonspirasi oleh lawan politik. Salah satu dari mereka berbisik, Pak, dan persediaan kami telah dicampur sebelumnya. Saya takut beberapa kue kami telah diracuni. Tapi tidak ada yang terjadi sebelumnya, jawab seseorang. Rasio keracunan oleh pihak lain mungkin tidak tinggi. Orang yang berbicara sebelumnya menjelaskan, mungkin hanya 1/10 dari biskuit terkompresi yang diracuni. Tetapi Anda berani bertaruh mana yang ada di sana dan mana yang tidak. Pada titik ini, ada orang lain di sekitar, tetapi keempat tidak lagi menyamar. Mereka dulu berpura-pura tidak mengenal satu sama lain, tetapi sekarang karena kepala suku dalam kesulitan, tidak perlu terus berpura-pura. Aku tidak tahu kapan Tuan bisa bangun. Tuan itu luar biasa dan seharusnya tidak menjadi masalah besar. Hingga keesokan paginya, Wang Yun bangun dengan santai. Dia melihat keempat orang di sampingnya dan bertanya langsung, sudah berapa lama aku tidak sadar? Semalam, kata seorang bawahan tadi malam, Tuan, apakah Anda diracuni oleh biskuit terkompresi yang kami bawa? Wang Yun masih lemah, dia berhenti dan berkata, ya. Dia tidak bisa menjelaskan ini. Dia menggunakan kekuatan luar biasa untuk mencuri biskuit orang lain dan diracun di tengah malam. Dia tidak bisa menjelaskan rasa malu ini. Pada titik ini, seseorang di kamp telah bangun dan berkemas. Wang Yun mengamati kamp, dan dia tahu bahwa mereka berlima bersama. Pasti diketahui semua orang di kamp. Dia memandangi bawahannya dan berkata, aku belum makan sepanjang malam. Pergi dan ambil makanan dan air. Datanglah ke saya. Faktanya, Wang Yun tidak makan lebih dari 1 malam. Dia tidak tahan lapar sekarang. Lagi pula, identitasnya telah terungkap, jadi cepat dapatkan makanan dari bawahannya. Bawahan itu menjawab, Tuan, kami akan mengambilkanmu air dulu. Makanan kami tidak bisa dimakan lagi. Bagaimana jika yang lain beracun? Aku akan pergi dan membuang sisanya. Bawa pergi. Wang Yun membeku sejenak. Ya, racunmu kali ini, pastilah pesaingmu telah meracuni makanan kita, jadi kita tidak bisa makan makanan kita, kata bawahannya. Tapi tidak masalah, kita akan keluar lagi di pagi hari untuk mencari lihat apakah ada makanan di dekatnya, yakinlah bahwa alam liar dan liar tidak dapat mencukupi kita. Kemudian, bawahan melemparkan semua makanan yang mereka bawa. Wang Yun sedikit menangis sekarang, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan dia hanya mengakui bahwa dia telah diracuni dengan memakan biskuitnya sendiri. Makanan yang dibawa oleh keluarganya dibuang oleh bawahannya. Gunung Senci ini bahkan tidak bisa melihat makhluk hidup. Wang Yun merasa bahwa dia harus pergi dari sini sesegera mungkin. Jika Wang Yun menjadi yang pertama mati kelaparan di usia yang luar biasa ini, dia mungkin juga bunuh diri sekarang. Bantu aku, Wang Yun berusaha bangkit untuk mendukung bawahannya. Dia pergi ke tengah kamp dan bertanya kepada Cheng Yu, bagaimana rencanamu selanjutnya? Luo Lan tertawa bahagia di sampingnya, ini akan pergi. Mereka yang sebelumnya ditangkap oleh laba-laba juga dapat bergerak lambat. Meskipun aksinya masih tidak menguntungkan, saya khawatir itu telah ditangkap oleh perusahaan Tinder dan tidak bisa tinggal lama. Apa yang salah dengan Anda? Lihat betapa pucatnya penampilan Anda, haruskah Anda beristirahat sepanjang pagi dan menunggu Anda? Jangan menunggu. Wang Yun berkata dengan tegas, mari kita tinggalkan Gunung Senci ini. Ini cukup kuat. Luo Lan berbisik, dan pergi ke Zhouqi untuk berkemas. Mendengarkan kata-kata Luo Lan, Wang Yun hampir memuntahkan darah, bukankah ini cukup kuat untuk dipaksa? Pada saat ini Ren Xiaosu memandang Wang Yun dan yang lainnya, dan kemudian berbisik kepada Yang Xiao Hibin, saya baru saja melihat bahwa bawahan produk ini telah kehilangan semua makanan mereka. Adakah yang benar-benar meracuni mereka?
Itu juga mungkin, kata Yang Xiao Kuan acuh tak acuh, sepertinya begitu. Lalu aku tiba-tiba punya ide yang berani. Mereka tidak memakannya. Aku masih punya banyak di sini, kata Ren Xiaosu. Kenapa? Apakah kamu ingin menghasilkan uang? Yang Xiaoyun melirik Ren Xiaosu, untuk apa kamu menginginkan begitu banyak uang? Tentu saja berguna untuk meminta uang, kata Ren Xiaosu, aku tidak membutuhkan uang di masa depan. Aku mendengar bahwa menikah dan memiliki anak untuk membeli rumah tidak dapat dipisahkan dari uang. Bisakah aku membiarkan anak-anak kita mengalami kesulitan? Ketika Yang Xiao Guang mendengar ini, dia segera memutar matanya, dia tahu bahwa Ren Xiaosu mulai mengambil keuntungan darinya lagi. Dia hampir tertawa dengan marah, tindakan di depannya tidak cukup baik, tetapi dia tidak berbicara dengan buruk. Pada saat ini Ren Xiaosu pergi ke Wang Yun dan berkata, Anda tahu ini pasti makanan yang Anda bawa. Anda pasti telah meracuni itu. Kami baru saja membawa lebih banyak dan bisa menjualnya kepada Anda. Mata Wang Yun cerah, terima kasih, kami hanya membutuhkannya, berani bertanya bagaimana cara menjual makanan Anda. 1 juta. Ren Xiaosu hampir mengatakan bahwa 1 juta menjual kamu 50 biskuit terkompresi, tetapi dia mendengar istana mengeluarkan misi baru. Cheng Yu menonton kegembiraan di sebelahnya. Dia berpikir bahwa Ren Xiaosu akan berani berbicara. 1 juta tetapi banyak uang, saya khawatir Wang Yun tidak akan mau. Kemudian dia meminta Xiaosu untuk mengubah mulutnya dan berkata, tidak perlu uang. Kamu hanya bantu subscribe channel Dongeng Donghua dan menyanyikan lagu anak-anak denganku, dan aku akan memberimu 50 biskuit terkompresi. Cheng Yu. Wang Yun. Bab 706, Keterampilan Baru. Cheng Yu memandang Ren Xiaosu dengan curiga. Sebelumnya, produk ini menyanyikan lagu anak-anak sendirian, tapi sekarang, dia mulai menggunakan kuki terkompresi untuk membujuk orang lain untuk menyanyikan lagu anak-anak bersamanya. Memikirkan hal ini, Cheng Yu tiba-tiba memiliki sedikit keraguan tentang masa depan. Dan wajah Wang Yun berwarna hijau dan putih untuk sementara waktu, dan Direktur Departemen Kedua Intelijen Kong, apa artinya mengompres kue dan menyanyikan lagu untuk orang lain? Saya khawatir orang lain terlalu meremehkan Wang Yun. 10 menit kemudian, Ren Xiaosu berkata dengan keras, tunggu, Anda salah, Anda kehilangan satu kata, Anda bisa memulai lagi. Wang Yun, siput membawa cangkang berat. Bawahan Wang Yun melihat pemandangan ini, dan mengatakan bahwa orang tua mereka benar-benar dapat menanggung beban penghinaan untuk mengubah makanan bagi mereka. Mereka bahkan menyanyikan lagu anak-anak dengan yang lain. Baru saja, bawahan membujuk Wang Yun untuk mengabaikan pemuda ini, tetapi Wang Yun berkata dengan penuh semangat bagaimana dia, sebagai seorang pemimpin, dapat membiarkan bawahannya kelaparan dengan dia. Dia bukan tipe orang seperti itu. Para bawahan tersentuh sedikit, mereka benar-benar tidak berbicara dengan Wang Yun untuk apapun. Dan Wang Yun merasa bahwa jika Ren Xiaosu membiarkannya bernyanyi, dia benar-benar tidak akan dapat menerimanya. Sama seperti seseorang yang memiliki sesuatu untuk dimakan dan menyuruhnya memberinya satu, dalam hal ini Wang Yuning lebih suka lapar. Tapi sekarang situasinya sedikit berbeda. Ren Xiaosu bernyanyi bersamanya, dan penghinaan itu tidak begitu serius. Dia hanya tidak mengerti apa yang salah dengan anak laki-laki di depannya. Sejujurnya, terpilih kembali Xiaosu sendiri tidak tahu apa yang salah dengan istana. Yang lain Dika melihat pemandangan aneh ini, dan untuk waktu yang lama mereka tidak tahu harus berkata apa. Luo Lan dan Ren Xiaosu bernyanyi untuk semua orang segera setelah mereka bernyanyi, ini belum terlambat, jadi mulailah. Tadi malam Ren Xiaosu membunuh orang-orang Tinder Company. Luo Lan secara pribadi bertanya kepada Ren Xiaosu berapa banyak yang telah dia bunuh. Akibatnya, Ren Xiaosu mengatakan bahwa dia telah membunuh lusinan dari mereka, dan seharusnya ada banyak orang di kelompok senja. Tempat ini sangat dekat dengan Gunung Keramat. Ren Xiaosu membunuh begitu banyak orang di depan pintu orang lain. Bisakah perusahaan Tinder mentolerirnya? Saya pasti akan mengirim lebih banyak orang ke sini. Jadi jika mereka tidak pergi, saya khawatir mereka tidak akan bisa pergi, mereka hanya bisa pergi dengan cepat dan berperang satu sama lain. Meskipun memasuki Gunung Suci sama berbahayanya, itu tampaknya tidak lebih baik daripada tinggal di dalam kabut kemanapun Anda pergi.
Perusahaan Tinder jelas memiliki cara untuk menemukan mereka kapan saja dalam kabut, tetapi mereka tidak marah dengan kabut ini. Cheng Yu bertanya pada Dahuyu, apakah kamu benar-benar tidak memasuki Gunung Suci? Dahuyu memikirkannya dan berkata, sebenarnya aku masuk sedikit, tapi hanya sedikit. Cheng Yu melihat penampilan Dahuyu dan tidak bisa berkata apa-apa. Tidak lama setelah mereka berangkat, kabut di Gunung Senchi mulai berangsur-angsur menghilang. Seperti yang disebutkan Dahuyu sebelumnya, Gunung Senchi ini tidak selalu diselimuti awan dan kabut, sepertinya setiap 3 hari akan ada hari ketika kabut cerah. Cepat, cepat, kata Dahuyu, itu 2 hari lagi, tapi itu adalah situasi yang berkabut. Sekarang sudah berkabut, ayo cepat, mungkin kita bisa keluar lebih dari 1 hari. Setelah memasuki gunung, aku akhirnya mendengar kabar baik, desah Cheng Yu, seolah kabut di hatinya telah menghilang. Dia memandang Su yang lama di tengah kerumunan, setelah tadi malam pihak lain berada dalam keadaan hening. Setelah memulai, dia berjalan di garis depan tim tanpa berkomunikasi dengan siapapun. Tepat ketika mereka akan meninggalkan Gunung Senchi, semua orang mendengar gemerisik penangkap burung lagi. Semua orang sangat akrab dengan suara ini, jadi mereka segera menjadi gugup. Suara ledakan tulang di tanah membuat semua orang merasa kulit kepala. Tetapi sebelum laba-laba mendekat, mereka melihat topeng putih mengeluarkan kotak hitam kecil, dan suara aneh terdengar di dalam kotak, dan laba-laba semua terkejut. Ini mengejutkan semua orang, ada yang bertanya apa itu, tetapi Lao Su tidak pernah menjawab pertanyaan apapun. Hanya secara bertahap, setiap orang memiliki perasaan bahwa tampaknya tidak ada yang tidak bisa dipecahkan oleh topeng putih ini di jalan. Cheng Yu memandangi bagian belakang Lao Su dengan tidak dapat dijelaskan. Dia melihat kembali ke Ren Xiaosu dan Luolan di bagian belakang tim. Dia mengatakan bahwa Luolan tidak tahu harus melihat apa, sehingga dia akan menemukan bocah ini sebagai paha. Jika Anda ingin memegang paha Anda perlu memegang topeng putih. Bagaimana dengan mencari penyanyi? Tiba-tiba, Cheng Yu merasa bahwa dia menggunakan penyanyi bernyanyi untuk menggambarkan Ren Xiaosu. Namun, Ren Xiaosu tidak memperhatikan ekspresi Cheng Yu. Ketika seluruh tim menginjak batas antara Gunung Senchi dan Gunung Suci, ia akhirnya mendengar istana mengumumkan. Misi sampingan selesai, karena semua penyelesaian misi tuan rumah sempurna, jadi hadiah keahlian baru, angkat telingamu. Ren Xiaosu mendengarkan kata-kata sebelumnya dan merasa segar, tetapi dia bingung ketika mendengar 3 kata terakhir, dan bahkan memiliki firasat buruk. Terlebih lagi, salah satu pajangan di dinding istana menyala lagi, dan ada sendok telinganya mengambang di kisi-kisi, dan cahaya redup. Ekspresi Ren Xiaosu lambat laun mengejutkan. Keterampilan orang lain seperti Diamond Starfish, Lusan Senglongba dan nama-nama lain, yang terdengar sangat keren. Cara mendapatkan diri sendiri adalah dengan memilih telinga Anda dengan nama yang begitu populer, sehingga terdengar bagi orang luar. Dan dia merasa seperti seorang teknisi yang bertugas memilih telinga di pusat mandi. Setelah berkelahi dengan orang lain, yang lain mengklaim identitas mereka, saya adalah level T5 company yang melanggar fajar. Identitas yang dilaporkan sendiri oleh Ren Xiaosu adalah, halo teknisi 001 melayani Anda. Ini terdengar agak kurang serius. Dia bertanya kepada istana dalam benaknya, untuk apa keterampilan ini? Akibatnya, istana menjawab tidak ada otoritas untuk memberitahu. Ren Xiaosu tidak bisa menahannya pada saat itu, ini adalah keterampilan yang Anda berikan pada saya. Mengapa Anda tidak bisa mengatakan apa yang dilakukannya? Tidak ada izin untuk memberitahu. Xiaosu berikutnya mulai merasa buruk. Selama 7 hari terakhir, saya bahkan tidak harus melakukan tugas setiap hari. Apakah mudah untuk bernyanyi dan menari? Akibatnya, Anda memberikan keterampilan yang tidak dapat diandalkan, apalagi. Apakah kamu layak untukku? Saya akan membeli sendok telinga, yang bisa berharga beberapa sen untuk membelinya, mengapa menggunakan istanamu? Ren Xiaosu mengambil sendok telinganya keluar dari istana. Dia memegangnya di tangannya sebentar, lalu mengangkat telinganya. Saat dia menarik telinganya, Luolan yang berjalan di samping ingin menepuk pundaknya. Tetapi telapak tangannya yang hanya berjarak 30 cm dari Ren Xiaosu didorong menjauh oleh kekuatan yang tak terlihat. Luolan membeku. Ren Xiaosu juga tersedak.
Dia diam-diam melihat tusuk telinga di tangannya, dan kemudian ingat pepatah lama, dia tidak bisa menyentuhnya ketika dia menarik telinganya. Bab 707, Kuil. Mengenai keterampilan barunya sendiri, Ren Xiaosu mengandung banyak hal, misalnya, mungkin peningkatan jangka pendek yang sangat kuat seperti menghancurkan kota. Atau mungkin jenis perangkap alat seperti duri dan rotan. Tidak peduli seberapa buruk itu seperti penembak kentang. Tapi dia tidak berharap itu akan menjadi keterampilan yang luar biasa. Ren Xiaosu sendiri membayangkan bahwa dalam suatu pertempuran, ratusan orang dan ribuan orang berjuang mati-matian, dan hanya dia yang berdiri dengan tenang di medan perang dan menarik telinganya. Jika dia adalah musuh, dia tidak boleh terlalu terbiasa dengan dirinya sendiri. Ren Xiaosu merasa bahwa jika musuhnya masih mengangkat telinganya dengan santai ketika menghadapi ancamannya, maka dia pasti sangat marah. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Kami bertengkar, bagaimana kamu bisa mendengar? Hormati, oke. Oleh karena itu, Ren Xiaosu merasa bahwa lebih baik menggunakan keterampilan ini dengan hati-hati dalam perkelahian tim, lagi pula itu agak terlalu kebencian. Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi berada di bagian bawah tim. Dia ingin mencoba bagaimana keterampilan ini digunakan sementara yang lain tidak memperhatikan. Kau memukulku, kata Ren Xiaosu sambil menarik telinganya, sedikit lebih keras. Setelah mendengarkan, Yang Xiaorong tidak banyak bicara, dan meninju Ren Xiaosu dengan satu pukulan, tetapi tepat ketika Luo Lan baru saja menembak Ren Xiaosu. Tangan putih itu diblokir oleh pasukan tak terlihat 30 cm di depan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu mengatakan bahwa gadis itu benar-benar kejam, dan bahwa jika dia membiarkannya berkelahi, dia akan langsung menamparkan. Namun, tinju itu tidak berhenti 30 cm di depannya, tetapi malah memantul ke belakang, membuat Yang Xiaokuan agak terlalu lengah. Ren Xiaosu Yile, benda ini bahkan punya sedikit reaksi. Tampaknya keterampilan memetik telinga ini benar-benar sarana pertahanan yang efektif. Pilih batu dan pukul aku, kata Ren Xiaosu, gunakan kekuatanmu. Yah, Yang Xiaogen mengangguk. Berbicara tentang itu, Yang Xiaokuan mengambil batu dari tanah dan melepaskannya. Ren Xiaosu memperhatikan batu itu semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Ketika batu itu tingginya sekitar 30 cm, dia hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat bahwa batu itu pecah. Penghalang 30 cm. Oh! Batu itu mengenai dada Ren Xiaosu, dan Ren Xiaosu remuk ke belakang. Orang-orang di depan buru-buru menoleh ke belakang, berpikir apakah seseorang dari Tinder Company datang untuk menyelinap menyerang, tetapi Ren Xiaosu dengan cepat berdiri. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Semua orang melihat batu yang masih berguling-guling di tanah, dan kemudian memandang Yang Xiaorong. Penulis adalah pasangan yang bertengkar, jadi saya tidak memperhatikan. Ren Xiaosu mengerutkan kening pada batu itu, sehingga batu itu bisa mengenai dia setelah dia melepaskan tangannya, dengan kata lain. Keterampilan memetik telinganya tidak bisa berurusan dengan senjata api. Kamu tembak aku dengan batu, kata Ren Xiaosu. Yang Xiaokuan memegang batu dan menghancurkannya ke arah Ren Xiaosu. Kali ini, kemampuan untuk menggali telinganya diluncurkan lagi, menghalangi tangan Yang Xiaoguang dari 30 cm. Tampaknya keterampilan ini masih berguna untuk memegang senjata. Yang Xiaorong berbisik, kemampuan baru. Remake siapa? Ini bukan ukiran ulang. Ini setelah beberapa hari hukuman ini semacam kompensasi, Ren Xiaosu menjelaskan, sekarang tampaknya keterampilan ini hanya berguna untuk pertempuran jarak dekat. Dan senjata api tidak dapat dicegah. Tapi siapa yang bertarung dalam pertempuran jarak dekat sekarang? Hanya yang transenden. Misalnya, orang-orang dari Tinder, seperti Su Xianchu. Oleh karena itu, keterampilan ini hanya dapat berguna untuk bakat khusus di lingkungan tertentu, dan itu jauh lebih efisien daripada baju besi eksternal. Tentu saja, mungkin ada kegunaan lain yang belum ditemukan Ren Xiaosu. Cheng Yu, yang berjalan di depan tim, berbalik pada saat ini. Ketika dia melihat Yang Xiaoyun memegang batu di tangannya, dia berkata kepada asistennya, cara orang-orang muda bergaul benar-benar tidak dapat diprediksi. Ketika tim akhirnya melintasi Gunung Senchi dan mencapai tepi terluar dari pegunungan suci, semua orang berhenti.
Hanya karena mereka tiba-tiba menemukan bahwa tanaman di daerah Gunung Suci ini semuanya sangat tinggi, Ren Xiaosu berbisik kepada tanaman yang tingginya satu orang, dan berkata, "Ini adalah ketumbar. Bagaimana bisa tumbuh begitu tinggi?" Ren Xiaosu bukan ketumbar liar, tetapi di bagian pinggang. Dia melipat daun ketumbar, tetapi mendapati bahwa patah cabang ketumbar dipenuhi dengan cairan susu. Tidak bisa memakannya, kata Ren Xiaosu kepada Yang Xiao Hibin, di alam liar, jika ada dari tanaman susu cair ini, 9 dari 10 akan mati jika Anda memakannya. Tanaman di sini telah berevolusi, tetapi arah evolusi bukanlah manusia ingin melihat. Tumbuhan juga memiliki kemampuan pertahanannya sendiri, misalnya, banyak tanaman bahkan mengembangkan bau dan toksisitas yang aneh untuk menghindari dimakan oleh serangga. Pada saat ini, tampaknya ada sesuatu yang merangkak melalui rerumputan yang lebat. Ren Xiaosu mengendalikan Lao Su dan langsung masuk. Cheng Yu dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tapi semua orang berjalan menjauh dari semak-semak dan berjalan 100 meter, tetapi akhirnya hilang. Soalnya, ada kuil di sini, seseorang terkejut. Semua orang berbalik dan melihat ada kuil batu setinggi setengah tingginya di kaki pria itu, dan sang idola duduk diam di kuil dengan mata tertutup, memegang segel di tangannya. Apakah ada yang tahu dewa ini? Dewa apa itu? Tanya Cheng Yu, dan dia tidak pernah tahu banyak tentang agama. Aku belum pernah melihatnya, semua orang menggelengkan kepala. Luo Lan berjongkok dengan gembira di depan kuil dan mengamati, benda ini terlihat aneh, kau tahu, dia memiliki 6 jari. Semua orang melihat selama percakapan, tidak heran semua orang merasa sedikit canggung, ternyata tangan Oracle terlihat agak cacat, dan ada jari ramping di bawah jari kelingkingnya. Seseorang mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian belakang kuil untuk melihat apa yang ada di sana. Secara umum, ada peralatan Zhang di belakang kuil semacam ini, yang terutama perhiasan, tulisan suci, barang giok, emas dan perak hati dan paru-paru, yang menyiratkan 5 organ internal kuil. Jadi pasti ada benda-benda di belakang kuil ini, bahkan jika itu adalah barang antik yang berharga. Pada saat ini, satu orang mundur dengan panik, dan kemudian tersandung ke tanah oleh akar rumput. Apakah Anda melihatnya? Sepertinya menatap saya sekarang. Luo Lan memalingkan kepalanya untuk melihat mata dewa itu, tetapi sisi lain masih tertutup. Kamu kehabisan roh, bagaimana kamu bisa membuka mata? Tetapi pada saat ini, orang yang jatuh ke tanah tiba-tiba meraih tenggorokannya, dan 2 garis darah dan air mata mengalir dari sudut matanya. Pria yang hidup ini ganas dalam sekejap. Cheng Yu merasa ngeri. Asistennya ingin memeriksanya tetapi diambil olehnya, atau Ren Xiaosu mengendalikan Lao Su untuk menyentuh nadinya di masa lalu, hanya untuk memastikan bahwa pihak lain memang sudah mati. Kerumunan asli tiba-tiba sunyi, semua orang memandang dewa di kuil itu, seperti senyum aneh. Bab 708, Serangga Beracun. Tidak peduli siapa itu, selama tim memasuki Gunung Suci, akan ada sedikit kewaspadaan dan ketakutan akan Gunung Suci, dan bahkan Ren Xiaosu tidak terkecuali. Karena tidak ada yang tahu apa yang ada di gunung ini, dunia luar telah lama menjelekkan Gunung Suci ini. Jadi pada saat ini, seseorang mati entah bagaimana, dan metode kematiannya masih sangat aneh sehingga semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit berbulu. Melihat 2 garis darah dan air mata rekan setim yang mati itu menggumpal dengan cepat, wajahnya menjadi sangat abu-abu, banyak orang tanpa sadar menjauh dari kuil. Dan bahkan tidak berani melihat ekspresi dan mata kuil, karena takut yang lain akan membuka mata dan mati. Ini aku. Tetapi tim ini juga memiliki campuran orang yang secara inheren tidak menghormati hantu dan dewa. Saya melihat Luo Lan memarahi dan berjalan di depan para dewa. Lao Su tidak percaya pada hantu dan dewa, dan ketika leluhur lama mengalahkan semua sapi, hantu, dan ular, tidak ada seorang pun. Keluar dan lindungi pelipismu. Berbicara, Luo Lan benar-benar menendang kuil, dan menjatuhkannya. Orang-orang di sebelahnya memandang Luo Lan dengan ekspresi tak bisa berkata-kata, berpikir bahwa jika para dewa dalam dewa ini yang harus disalahkan, jangan melibatkan diri. Tetapi setelah kuil itu jatuh, tiba-tiba sebuah suara aneh keluar, dan kemudian gelombang hitam keluar. Ren Xiaosu melihat dengan cermat dan menemukan bahwa itu semua adalah serangga hitam aneh. Melihat ini, Cheng Yu segera menyapa orang luar biasa di pemadam kebakaran untuk membakar dengan api, dan serangga hitam itu mencicit dalam api.
Tetapi serangga terlalu takut pada api, tidak masalah bagaimana mereka berjuang, akhirnya hanya bisa mati dengan cepat. Sang transendentalis telah diekspos sebelum menghadapi perangkap burung, jadi semua orang sudah tahu identitas transendentalnya. Luo Lan tertawa di samping mayat serangga, aku bilang tidak ada hantu di dunia ini. Lihat apa yang baru saja kau takuti. Kenapa kau begitu berani datang ke Gunung Suci? Cheng Yu memandang Luo Lan, bos Luo tahu itu bak. Aku benar-benar tidak tahu, kata Luo Lan sambil nyengir. Tapi kamu tidak memperhatikan. Orang yang baru saja meninggal adalah yang pertama yang menggapai dan menyentuh bayi di belakang idola itu. Kupikir pasti ada racun di balik idola ini. Itu sebabnya dia berhalusinasi, berpikir bahwa Oracle akan membuka matanya, dan kemudian mati karena racun serangga itu menyebar di tubuhnya. Saya harus mengatakan bahwa Luo Lan biasanya riang, tetapi seringkali ia dapat menunjukkan karakteristik pikirannya yang sangat waspada dan halus. Pada saat ini, semua orang dalam tim sedikit lega, meskipun saat ini mereka mati, serangga yang membunuh orang terdengar lebih meyakinkan daripada membunuh hantu. Setidaknya ada cara untuk menghadapinya. Apakah ada teman yang telah tinggal di hutan belantara sepanjang tahun? Tanya Cheng Yu, saya kira sebagian besar orang tidak memiliki pengalaman seperti ini. Jika ada teman yang pandai bertahan di alam liar, keluarlah dan beritahu semua orang bagaimana tinggal di sana. Hindari racun di hutan belantara. Banyak orang berpikir bahwa transenden harus mahir dalam segala hal. Tetapi kenyataannya adalah bahwa sebagian besar transenden di sini bahkan tidak memiliki pengalaman militer. Ketika mereka menjadi transenden, mereka adalah orang-orang biasa. Kemudian ditemukan oleh konsorsium dan mengajarkan keterampilan tempur. Tetapi dalam keadaan normal, mereka memiliki mobil khusus untuk diambil ketika mereka menembak, dan bahkan memiliki perlindungan prajurit biasa. Tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa itu adalah pakaian untuk mengulurkan tangan mereka untuk membuka mulut mereka. Pada saat ini, Ren Xiaosu mengambil langkah maju. Cheng Yu memandang Ren Xiaosu dan berkata, tidak apa-apa untuk melakukan bakat. Bakat macam apa yang tampil, kata Ren Xiaosu dengan marah, aku ingin memberitahumu, mulai dari malam ini, semua orang harus memotong rumput di sekitar mereka. Dan yang terbaik adalah tidur di tanah dipanggang dengan api unggun. Saya tidak berpikir akan ada lebih sedikit serangga beracun di sini, jangan tidur. Aku pikir kamu akan mengatakan sesuatu yang aneh, kata asisten Cheng Yu. Kamu juga melihat ada begitu banyak rumput liar di sini. Jika gulma harus dibersihkan sebelum kita bisa tidur, diperkirakan kita harus membersihkan 1 atau 2. Berjam-jam, saya cukup lelah di siang hari dan saya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Pernyataan yang dibuat oleh asisten Cheng Yu ini sejalan dengan situasi yang sebenarnya. Gulma di sini terlalu subur, dan terlalu sulit untuk dibersihkan. Hanya sedikit orang yang mau mengambil 1 hari dan menghabiskan 2 jam lagi untuk mendirikan tempat berkemah sementara untuk diri mereka sendiri, dan semua orang ketat tenda juga bagus. Jadi tidak perlu bekerja keras. Seseorang berkata, saya punya obat nyamuk di sini. Seharusnya mudah digunakan. Aku juga membawa banyak, tapi aku bisa memberimu sedikit, tetapi aku tidak bisa memberikannya dengan sia-sia. Orang-orang yang menggunakan obat cacing saya akan mengawasi saya malam ini, kata seseorang. Melihat 2 hari ini, ancaman dari dalam tim sebenarnya tidak terlalu besar, setidaknya sampai manfaat nyata terlihat tidak ada kemungkinan kanibalisme. Oleh karena itu, beberapa orang yang sangat lelah ingin mendapatkan penolak serangga dengan imbalan waktu istirahat mereka. Setelah itu, berjaga-jaga juga sangat melelahkan. Ren Xiaosu melirik mereka dan berkata, jangan percaya tahayul tentang penolak serangga. Anda tidak tahu apakah serangga saat ini takut akan hal-hal ini. Dia tahu bahwa sebagian besar penolak serangga di pasaran sebenarnya adalah penolak nyamuk, dan banyak serangga beracun tidak takut dengan hal ini. Selain itu, setelah evolusi bak, fungsi tubuh tidak sama dengan sebelumnya. Dosis masa lalu mungkin tidak dapat menangani racun di Gunung Suci. Ketika berkemah di malam hari, Ren Xiaosu dan Yang Xiaokuan memotong semua gulma tanpa lelah. Ren Xiaosu membiarkan Yang Xiaokuan beristirahat. Akibatnya, Yang Xiaokuan tidak lelah, dan dia mengikuti Ren Xiaosu untuk membersihkan tempat berkemah. Hanya beberapa orang di seluruh kamp mengikuti Ren Xiaosu untuk melakukannya.
Awalnya, Ren Xiaosu berpikir bahwa Luolan dan Zhou Qi akan lelah dan malas, tetapi mereka adalah orang-orang yang paling berhati-hati. Dalam pandangan Luolan, lebih baik mendengarkan pendapat Ren Xiaosu sambil berjalan di hutan belantara, dan dia tidak akan kehilangan pandangan dalam jangka panjang. Ren Xiaosu memandang Zhou Qi, kamu akan secara diam-diam mengevakuasi semua air di sekitar tenda kami, dan jangan meninggalkan air di bawah tanah, itu lebih aman. Zhou Qi tidak sombong, dan setuju secara langsung. Semua orang di kamp memandangi sisi sibuk Ren Xiaosu. Seseorang bergumam, orang-orang ini tidak terlalu lelah. Mereka telah sibuk selama 1 jam. Sambil berbicara, dia juga memberi dirinya tenda untuk menyebarkan obat nyamuk, dan menggunakan obat nyamuk untuk menggambar lingkaran di sekitar dirinya. Luolan berbisik pada saat ini, Su kecil, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertanya padamu, mengapa kamu harus memasuki gunung suci ini? Ren Xiaosu melirik Luolan. Dia berpikir jika dia tidak bersikeras datang ke gunung suci sebelumnya, aku takut Luolan sudah pergi. Pada saat itu, Luolan sedang berteriak-teriak untuk pergi. Dia benar-benar ingin datang. Akibatnya Ren Xiaosu memutuskan untuk pergi, ia segera berubah pikiran. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Luolan sangat sempurna dalam hal teman-teman, jadi dia tidak bermaksud menyembunyikannya. Saya menduga bahwa orang yang ditangkap oleh Tinder kali ini mungkin 6 Yuan. Bab 709. Patung Misterius. Tunggu. Luolan berhenti ketika mendengar apa yang dikatakan Ren Xiaosu, tidakkah mereka mengatakan bahwa mereka menangkap eksperimen 001, mengapa mereka menjadi 6 Yuan? Ren Xiaosu meliriknya, masalahnya rahasia, karena saya kira Liu Yuan mungkin menjadi subjek nomor 001. Adapun mengapa ini spekulasi, kita tidak bisa mengatakannya sampai kita yakin. Kemudian, Ren Xiaosu memandang Zhou Qi. Zhou Qi tidak mau sekaligus, mulutku juga sangat ketat, oke, yakinlah bahwa Anda dan pelayan Anda menyelamatkan hidup kita di penghalang 61, dan saya telah menghitung rahmat penyelamat jiwa ini. Pada titik ini, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa suhu di sekitarnya 2 derajat lebih rendah. Dia dengan cepat menggeser topik, jadi kali ini saya mencoba menyelamatkan Liu Yuan. Bahkan, Anda tidak harus mengambil risiko dengan saya. Cukup untuk membuat orang-orang ini di depan. Itu tidak akan berhasil, kata Luo Lanyi dengan benar. Perusahaan pemberontak ini terlalu banyak. Butuh 6 Yuan kecil yang lucu. Aku tidak tahan. Kita harus menjungkir balikan gunung suci Lao Shizi. Melihat malam di luar, Ren Xiaosu tidak tahu bagaimana Liu Yuan sekarang. Jika orang yang ditangkap oleh Tinder Company benar-benar Liu Yuan kali ini, maka saya khawatir dia akan membalikkan dunia. Tuan, apa yang kamu inginkan? Tanya Dahuyu. Aku sedang berpikir, jika aku dapat menemukan Yan Liu Yuan dengan lancar, aku akan membawanya kembali ke barat laut, menjalani kehidupan yang baik. Dan tidak lagi mencampur benar dan salah dari dataran tengah ini, desah Ren Xiaosu, ini dia sejujurnya, dia sekarang sangat menginginkan perdamaian. Hanya saja mata Dahuyu bersinar ketika dia mendengar kata-kata ini, apakah pemuda itu menanggapi pernyataan ini dengan serius? Ren Xiaosu terkejut melihat Dahuyu bangkit dan berjalan keluar, kemana kamu pergi? Aku akan mengirimkan sinyal untuk memberitahu Angkatan Darat Northwest untuk datang dan menginjakan kaki di Gunung Suci ini dan membantu Tuan Muda menemukan saudaramu. Dahuyu berkata dengan tegas. Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangisnya. Oke, apa yang kamu lakukan sekarang? Tunggu 178 pasukan benteng datang, aku tidak tahu harus menunggu jam berapa. Hei, ini sikapku untuk benteng, Dahuo tertawa. Tidak ada yang terjadi dalam semalam, tetapi keesokan paginya Ren Xiaosu dibangunkan oleh seseorang yang berteriak di kamp. Dia keluar dari tenda dan tiba-tiba melihat seorang wanita berdiri di pintu tenda yang tidak tahu siapa yang menunjuk berhala di rumput dan berseru. Ayolah, bagaimana mungkin ada berhala di depan pintu tenda ini? Aku ingat kemarin bukankah Oracle hancur? Ren Xiaosu mendekat dan memandang Luolan. Dia bertanya kepada Luolan, kamu menghancurkan kuil sendiri kemarin. Apakah kamu masih memiliki kesan? Ya, Luolan mengangguk dan berkata, pada saat itu, aku baru saja menjatuhkan dewa-dewa di luar, tetapi patung-patung di dalam tidak dihancurkan, tetapi setelah para dewa jatuh.
Banyak serangga digali di dalam, dan tidak ada yang berhati-hati lagi. Amati sang idola. Apakah ini idola kemarin? Cheng Yu berjongkok di depan idola dan melihatnya dengan hati-hati. Sepertinya benar Anda tahu, ada sudut-sudut patah pada tubuh yang disentuh oleh burung baru, yang mungkin ditinggalkan oleh kejatuhan Dewa Luo Lanyu kemarin. Kenapa idola ini muncul di sini? Cheng Yu melihat kembali ke tenda di belakangnya. Pada saat ini, tirai tenda tertutup dengan resleting, tetapi gerakan besar di luar itu bahkan tidak membangunkan orang-orang di dalam. Dia mengulurkan tangan dan menarik tirai tenda. Akibatnya, kulit Cheng Yu berubah, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengambil 2 langkah mundur. Saya melihat orang di tenda, yang tidak tahu kapan dia meninggal. 2 garis darah dan air mata di wajahnya hampir persis sama dengan kematian orang itu kemarin. Yang berbeda hari ini adalah bahwa serangga yang tidak disebutkan namanya masih di mata orang mati. Berputar bolak-balik di antara lubang hidung, ada sesuatu di bawah kulit di wajah pria ini yang bergerak. Cheng Yu melihat kembali dengan ngeri pada idola itu. Idola pada saat ini tampaknya tersenyum pada orang mati di tenda. Itu aneh. Tidak ada yang tahu mengapa idola itu mengikuti mereka ke kamp. Anda perlu tahu bahwa mereka beberapa kilometer jauhnya dari dewa. Kali ini, pikiran semua orang tidak berambut, dan tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya. Semua orang lega setelah mereka merobohkan para dewa kemarin, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka masih mengambil masalah ini sedikit sederhana. Ketika wanita yang menemukan tempat pemujaan di pagi hari melihat almarhum di tenda, dia mulai menutup mulutnya dan menangis. Pria dan wanita itu sudah saling kenal sejak lama. Mungkin pasangan melihat sakit hati wanita itu. Song Qiao berkata, orang ini akan menyentuh kuil kemarin, tetapi setelah langkah lambat, apakah idola ini akan membunuh semua orang yang tidak menghormatinya? Luo Lansi tertawa, kalau begitu harus menemukan Lao Su. Lao Su telah merobohkan para dewa. Mengapa dia tidak melihatnya untuk melawan balas dendam? Jangan tarik benda-benda ini ke dalam metafisika sepanjang hari, saya pikir, mungkin itu adalah mata-mata dari perusahaan Tinder di tim. Ini adalah seseorang yang ingin kita dalam ketakutan setiap hari, dan kemudian kelelahan secara fisik dan mental. Apa yang dikatakan Luolan bukan tanpa alasan, begitu seseorang dalam ketakutan lama, bahkan kemampuan berpikir normalnya akan hilang, dan pada akhirnya ia hanya bisa menjadi ikan buatan manusia. Tapi tidak semua cacing terbakar kemarin, dari mana cacing-cacing ini berasal, dan Anda lihat ada obat cacing di samping tendanya, cacing ini tidak takut dengan obat cacing ini, tanya Cheng Yu. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang, ejek Luolan, aku akan menghancurkan idola ini sekarang. Aku tahu siapa lagi yang bisa menggunakannya untuk berpura-pura menjadi dewa. Akibatnya, Luolan benar-benar mengambil batu besar dan menghancurkannya pada idola, dan idola batu itu semuanya hancur berantakan. Itu hanya kejutan Anda melihat idola itu, masih ada tulang di dalamnya. Luolan berjongkok untuk memeriksa. Orang ini benar. Setelah idola ini, salah satu tulang Bai Sen juga hancur dan hancur. Saya khawatir itu adalah idola buatan manusia. Seseorang tampaknya melakukan ini secara khusus. Tulang anak-anak dalam idola adalah apa yang disebut pengorbanan, yang digunakan sebagai pembawa untuk apa yang disebut dewa, kata Wang Yun. Saya sudah melihatnya di buku ini, tetapi sudah terlalu lama, dan saya tidak ingat apa yang terjadi. Luolan mencibir, apakah kamu tidak ingat, atau kamu tidak ingin mengatakannya? Wang Yun ini jelas memiliki bakat untuk tidak pernah lupa, karena benda aneh ini telah digunakan oleh pihak lain, bagaimana mungkin dia tidak tahu asal-usulnya. Sementara semua orang berdiskusi, Luolan memandang Ren Xiaosu dengan kerutan di sisinya, mengapa apa yang kamu temukan? Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Aku hanya khawatir. Karena seseorang dapat dengan diam-diam memindahkan patung batu ke kamp, ia memiliki kemampuan untuk membunuh secara diam-diam. Jadi yang paling dipedulikan Ren Xiaosu adalah bahkan dia tidak tahu bagaimana idola itu sampai di kamp. Bab 710. Motif pembunuhan. Tadi malam adalah Ren Xiaosu dan Dahuyu berjaga-jaga. Di tengah malam, Ren Xiaosu yakin bahwa idola itu tidak muncul di kamp. Dia menemukan Dahuyu, apakah Anda mendengar sesuatu di tengah malam? Tidak, Dahuyu menggelengkan kepalanya.
Jangan melihat cintaku yang biasa pada Huhu, tapi aku masih sangat berhati-hati saat aku keluar, jadi tidak ada yang tahu siapa yang menggerakkan idola sebesar itu. Sejujurnya, aku tidak melihat ada yang bergerak semalam. Juga, di mana Anda berjaga, kata Ren Xiaosu. Di sana, Dahuyu menunjuk pada jam 3 api unggun mereka. Ren Xiaosu berjalan ke api unggun dan duduk. Pada saat ini, dia menemukan bahwa posisi duduk Dahuyu sudah sangat baik, hampir seluruh perkemahan terlihat, tetapi ada tenda orang lain antara posisi ini dan tenda tempat kecelakaan itu terjadi. Dicekal. Lupakan saja, tidak masuk akal untuk mempelajari ini sekarang, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah percaya pada hantu dan dewa. Aku percaya bahwa semua orang kecuali Dahuyu juga tidak dapat dipercaya, jadi kita pertama-tama berasumsi bahwa ini dilakukan oleh seseorang, maka kita harus memikirkannya motivasi. Dahuyu tidak berdaya, saya tidak percaya pada hantu. Yang Xiaoyun meliriknya, Anda peramal mengatakan Anda tidak percaya pada hantu dan dewa. Aku tidak berkedip, Dahuyu menjelaskan dengan malu. Katakan motivasi dulu, Ren Xiaosu membawa topik kembali, siapa yang kamu perhatikan orang mati? Aku perhatikan, kata Yang. Dia bersama wanita yang menemukan tubuhnya. Aku telah melihat mereka saling berpapasan sebelumnya. 3 orang bersama mereka. Bisakah kamu menebak konsorsium yang dimiliki orang-orang ini? Ren Xiaosu merasa bahwa kematian orang ini tidak ada hubungannya dengan perjuangan dengan konsorsium selain Gunung Suci. Luo Lan berbisik, sekarang orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, dan kali ini orang-orang yang dikirim oleh konsorsium diperkirakan adalah tuan yang telah bersembunyi sejak lama. Hanya agar tidak menimbulkan masalah, jadi tidak mungkin untuk menentukan kekuatan yang mereka miliki. Dan kekuatan dunia bawah tanah ini tidak hanya konsorsium, di setiap pasar gelap. Selalu ada 1 atau 2 tim yang sangat kuat tetapi sangat kuat yang tidak bekerja untuk konsorsium dan tidak berpartisipasi dalam urusan antara konsorsium. Mereka hanya mendapatkan informasi atau menerima tugas dan menukar mereka setelah selesai. Hadiah. Anda dapat membantu keluarga Zhou untuk membunuh keluarga Wang hari ini, dan besok Anda dapat membantu keluarga Wang untuk membunuh keluarga Kong. Namun, orang-orang seperti itu umumnya lebih suka melakukan tugas-tugas netral. Misalnya, banyak orang tertarik pada tugas ini. Bukankah misi ini menyinggung Tinder, bagaimana bisa disebut misi netral? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Beberapa orang datang bukan untuk menangkap eksperimen 001. Mereka baru saja masuk dan mensurvei peta Gunung Suci. Mereka bisa menjualnya, dan mereka bisa mengikuti perairan berlumpur konsorsium lain di sepanjang jalan. Begitu banyak orang di pasar gelap merasakannya sebelumnya. Bunga datang, Luo Lan menjelaskan. Orang seperti ini tidak memiliki rencana untuk bersaing dengan konsorsium. Mereka hanya datang untuk mengambil beberapa bunga eksotis, dan survei dan petakan peta sebelum mereka siap untuk menarik. Saya khawatir almarhum ini tidak dalam kategori ini, kata Ren Xiaosu duding. Saya menduga apa yang terjadi semalam adalah seseorang dalam tim kami. Pasti ada konflik kepentingan antara mereka berdua, tetapi kami tidak tahu. Anda telah berada di sini selama lebih dari 2 hari. Amati, lihat pasangan almarhum. Pasangan yang sudah mati bisa tidak rasional, terutama bagi wanita. Beberapa pria berpikiran dingin mungkin masih berpura-pura acuh tak acuh. Tetapi wanita ini jelas agak tidak terkendali di pagi hari. Kedua wanita yang paling ia lihat hari ini mungkin adalah orang-orang yang menurutnya paling mencurigakan. Suatu hari di pagi hari, wanita itu mengundang orang luar biasa dari pemadam kebakaran sebelumnya untuk membantu mengkremasi kekasihnya. Itu adalah penundaan pagi, tetapi semua orang tidak bisa mengatakan apa-apa. Teruslah bergegas di sore hari, tetapi matahari terbenam lebih awal di musim dingin, dan pada kenyataannya semua orang tidak pergi jauh. Saat berkemah di malam hari, sekelompok orang Ren Xiaosu bergumam bersama lagi. Luo Lan berkata, saya menemukan bahwa ketika wanita ini bergegas di sore hari, dia selalu menatap dengan kejam pada pemuda yang tidak pernah lupa. Jadi, ketika kamu kehilangan akal sehat, itu paling mudah dilihat oleh orang-orang, Ren Xiaosu menghela nafas. Pada saat ini, dia sedikit berterima kasih kepada Yang Xiaorong. Pada saat itu, dia baru tahu bahwa Yan Liu Yuan mungkin ditangkap. Aku khawatir itu sangat tidak rasional.
Yang Xiaorong mengingatkannya. Apakah ada yang mengenal pemuda itu? Luo Lan berkata, saya melihat bahwa orang-orang di sekitarnya melayaninya seperti bawahan. Barang-barangnya sangat mirip dengan milik konsorsium, dan saya melihat perilaku beberapa dari mereka, dan mereka mengepak semuanya dengan sangat cepat. Kemungkinan besar adalah seorang prajurit konsorsium. Tiba-tiba Dahuo tiba-tiba tertawa, kebetulan, saya benar-benar tahu siapa dia. Pria ini bernama Wang Yun. Dia adalah Direktur Divisi 2 Intelijen Kong. Dia duduk di posisi kepala intelijen pada usia muda. Aku pernah mendengar tentang Wang Yun, yang adalah orang yang luar biasa, tetapi tidak jelas kemampuan apa yang dimilikinya. Luo Lan mengangguk dan dia memandang Ren Xiaosu. Apakah kamu pikir dia melakukan hal itu semalam? Sulit untuk mengatakan, kata Ren Xiaosu. Pertama-tama, wanita ini meragukan Wang Yun terlebih dahulu, kemudian Wang Yun harus memiliki motif untuk membunuh. Apakah Anda tahu Kong, apakah Wang Yun ini punya musuh? Keluarga Chow tidak jelas, tetapi saya tahu bahwa Kong Erdong, bos sistem intelijen Kong, secara tidak sengaja dibunuh oleh beberapa orang, kata Dahuyu. Saya ingin tahu ketika saya melihat Wang Yun di sini. Jelas salah satu kandidat paling kompetitif untuk posisi itu, bagaimana bisa datang ke sini? Itu masuk akal, Zhou Qi tersenyum, mungkin orang yang meninggal mungkin telah dikirim oleh pesaing untuk mengganggu jalan. Akibatnya, Wang Yun menemukannya, jadi dia mulai duluan. Hei, izinkan saya katakan saja, tidak ada hantu nyata di dunia ini, kata Luo Lan. Pada titik ini, Wang Yun telah memulihkan semangatnya. Dia duduk dengan muram di dekat api unggun dan menyaksikan bawahannya membersihkan rumput. Kemarin Ren Xiaosu mengatakan bahwa rumput itu harus dibersihkan dan tidak ada yang memperhatikan. Hari ini, mereka semua menghabiskan lebih dari 1 jam untuk mengatur tempat berkemah mereka karena takut dibunuh oleh serangga beracun di tengah malam. Ren Xiaosu memandang Wang Yun dari jauh, dan Wang Yun sepertinya merasakan mata Ren Xiaosu, dia mendongak dan tersenyum pada Ren Xiaosu. Ren Xiaosu berkata kepada Dahuyu, kamu istirahat malam ini, dan aku akan menyimpannya sepanjang malam. Ini tidak baik, kata Dahuyu, jadi kamu bisa membawanya besok. Aku bisa membawanya, kata Ren Xiaosu, yakinlah, aku memiliki energi yang jauh lebih baik daripada kamu, dan aku baru saja memasuki Gunung Suci, atau aku lebih waspada. Jadi belum terlambat bagimu untuk menonton kebenaran. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.